Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Damayanti Nahampun, Kepala Sekolah di Santo Fransiskus Assisi, Balikpapan. Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi Balikpapan terletak di Jalan Mayor Pol Jalan Arifin RT 18 Kelurahan Damai Baru Balikpapan, berdiri pada 10 Juli 2017. Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus autisme, tunagrahita, tunarungu, dan tunadaksa dengan infrastruktur sekolah yang aksesibilitas bagi PDBK. Pada masa pandemi COVID-19, prasekolah dan ruang kelas didesain sesuai dengan prokes. Pada setiap ruang kelas disediakan toilet dan wastafel. Dilakukan pemasangan spanduk pencegahan COVID-19, wastafel di luar kelas, dan disediakan ruang isolasi dan UKS sesuai dengan protokol kesehatan. Persiapan pelaksanaan terapi belajar. Dalam upaya menanggapi permasalahan yang dialami peserta didik selama pembelajaran jarak jauh, sekolah mengambil kebijakan yaitu dengan menerapkan terapi belajar bagi anak-anak yang sungguh membutuhkan. Kebijakan ini tentunya didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dengan orang tua, dan terapi belajar difokuskan bagi PDBK yang membutuhkan. Terapi belajar dilakukan di sekolah dengan sistem drive-thru, dilakukan per individual untuk anak yang berat dan 2 orang untuk kondisi yang ringan. Kondisi kesehatan PDBK dan keluarga dalam keadaan baik, menerapkan prokes yang ketat, dilakukan 3 kali per minggu. PDBK yang tidak terapi belajar mengikuti KBM secara daring dan luring, pelaksanaan sesuai SOP, dan melakukan evaluasi rutin setiap bulannya. Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi learning loss yang terjadi pada peserta didik. Pelaksanaan terapi belajar tahap 1. Siswa diantar jemput dengan sistem drive-thru. Guru kelas mengarahkan peserta didik mencuci tangan sebelum memasuki gedung sekolah, memberikan salam tanpa melakukan kontak fisik, dan melakukan pengukuran suhu tubuh. Kemudian guru membawa siswa yang didampingi masuk ke ruang kelas. Proses KBM bagi siswa dengan ketunaan sedang atau berat didampingi 1 guru 1 anak, sedangkan siswa dengan ketunaan ringan dan sudah memahami protokol kesehatan maksimal 2 anak per kelas. Selama proses pembelajaran, guru meminimalis terjadinya kontak langsung dengan siswa. Pada akhir pembelajaran, siswa merapikan perlengkapan belajar secara mandiri, kemudian mencuci tangan sebelum pulang. Sambil menunggu jemputan orang tua, para siswa dan guru melakukan kegiatan berjemur dan melakukan permainan interaksi sosial dengan menerapkan protokol kesehatan. Siswa yang dijemput kemudian diarahkan untuk mencuci tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum pulang. Pelaksanaan terapi belajar tahap 2 atau saat ini disebut dengan PTM terbatas dimulai pada bulan Oktober 2021 dengan dikeluarkannya surat edaran dari Wali Kota Balikpapan yang menyatakan Kota Balikpapan berada pada PPKM level 2. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan PTM terbatas. Kita menerapkan pembelajaran kombinasi, yakni terapi belajar dan daring pada waktu yang bersamaan. Dan juga pada pelaksanaan tahap 2 ini, kita melakukan penambahan jumlah PDBK yang mengikuti PTM terbatas, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap harinya, kepala sekolah melakukan pengawasan secara ketat dan rutin terhadap penerapan protokol kesehatan pada saat pembelajaran, mengingatkan peserta didik untuk tetap selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan. Setelah pembelajaran selesai, guru piket akan memanggil siswa yang sudah dijemput orang tua, sedangkan siswa yang lain akan menunggu di ruang kelas, didampingi oleh guru kelas. Sebelum pulang, siswa tetap diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan mencuci tangan. Guru piket akan melakukan pengukuran suhu dan melakukan pencatatan suhu tubuh siswa. Selain itu, secara bergantian, siswa sambil menunggu jemputan juga akan menunggu kegiatan permainan yang terstruktur dan melakukan kegiatan berjemur. Dan siswa yang sudah dijemput orang tua akan dipanggil satu persatu oleh guru piket.
dan tetap tidak lupa untuk mengukur suhu tubuh siswa. Evaluasi pelaksanaan terapi belajar. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh orang tua, guru beserta dengan sekolah, terapi belajar cukup efektif untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik selama PJJ. Hal ini juga didukung oleh kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Beberapa hal yang menunjang pelaksanaan terapi belajar atau PTM terbatas. Guru dan peserta didik usia 12 tahun ke atas 100% sudah divaksin pertama dan kedua. Selain itu juga, orang tua peserta didik juga sudah divaksin 100%. Kemudian, sekolah juga membuat MOU dengan UPTD Puskesmas terdekat tentang penerapan protokol kesehatan dalam PTM menghadapi adaptasi baru. Demikian praktek baik yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah Khusus Santo Fransiskus Asisi Balikpapan. Maju terus pendidikan di Indonesia. Mari serentak wujudkan merdeka belajar. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam.